inilah, maksudnya ada masa depan. Saya pikir kan gitu ya Pak Haji ya. Nipu, biasanya kalau suami kedua penipu. Oh, gitu ya. Ya iyalah. Suami kedua tuh penipu, biasalah. Biasanya nikah yang kedua nggak ada yang sampai setahun, nggak ada. Saya cuma berapa bulan. Nah iya, paling 5 bulan, paling lama tuh 6 bulan. Oh 3 bulan. Karena udah, ya maksudnya saya lihat kan, wah ini karakternya orangnya ternyata kasar terus. Waktu baru kenal jalan emang deh nggak kelihatan. Ya baik karena kan. Oh baik, kalau pendekatan nih, kalau pengen dirampok ya, kalau pengen dirampok jadinya. Kebalik dirampok. Yang dirampok siapa? Maharnya yang lagi. Parahnya itu Pak, ya Allah, aku tuh baru nemu orang, ya maksudnya di Islam dia ngerti lah ya. Yang namanya udah dikasih mahar, kita udah hijab kabul dan keluarga gitu kan. Pada saat saya pergi, maksudnya ninggalin untuk ini dan dampingi dia lah pulang dulu gitu kan. Nah waktu itu kan saya dapat mahar, tapi bentuknya dolar waktu itu, karena dia arak Yaman gitu kan. Berarti kontolnya gede dong. Arak Yaman. Kan gue keker kontolnya gede. Lu gak ngarepin mahar gede, lu ngarepin kontol gede doang ya. Harusnya mahar ya. Kontol gak perlu. Terus? Ya saya kan niatnya baik gitu kan. Ya udahlah berumah. Emang waktu nikah umur berapa? Nikah yang kedua nikah umur berapa? Belum lama aku. Belum lama. Oh belum lama, masih umur 39 juga. Iya. Nah dia si Arabnya umur berapa? 46. Oh 46. Terus? Ya kan kata ayah kan udah daripada maksudnya jangan lama-lama kalau emang mau serius gitu kan, makanya ayah tuh restuin kan gitu. Dia kan duda tapi duda meninggal, istrinya meninggal sakit sama dia punya anak 2 udah besar-besar, terus disetujui nama anak dan saya juga izin nih sama anak saya, mereka setuju jadi nggak pakai pacaran lah Pak gitu kan. Ya udah kita niat baik ya, ternyata setelah pernikahan dia memang omongannya besar kan, mungkin laki-laki gitu ya Pak Haji ya deketin. Iya doang kali, gue kagak. Kalau dia ngomongnya gede biasanya kontolnya kecil. Oh benar? Hah? Bener Pak? Benar. Tepuk tangan. Gemuk kali ya. Oh iya. Jadi kontolnya masuk ke dalam nih. Ngek ngok ngek ngok ngek ngok. Iya. Sidang bener-bener. Sidang skripsi. Judulnya Alat Langit. Nah pas pernikahan itu kan dari kita mau dibawa pindahkan ke Batam karena dia ada usahanya lah katanya di sana gitu. Saya udah pindahin anak saya, minta surat pindah, ternyata nggak jadi gitu loh Pak Haji. Kan saya juga aduh kok orangnya ngomongnya plan gitu, malah saya tuh malah dijauhin kan sama anak saya ikut dia kemana aja tapi anak saya ditinggal gitu. Nah pas yang ngebatin saya sih, ini kamu menikahi saya kan cuma mau sama saya tapi sama anak-anak enggak gitu kan. Saya agak-agak sedikit kecewa lah gitu. Terus janjinya begini tapi nggak pernah. Jadi tuh pada saat baru kenal sehari tuh ML berapa kali? Ada 9 kali. Oh enggak, Sekali. sekali. Kenapa nggak 9 kali? Kan belum, ya maksudnya rasa tuh cinta belum ada lah. Maksudnya kan karena kan kita masih jajakan, masih inilah pengenalan, adaptasi gitu. Setelah itu udah lama-lama kok dia omongannya beda gitu kan. Terus saya bilang, saya mau ketemu anak. Oh ya udah nanti aja tunggu ini. Biar aja lah anak-anak di Bogor. Saya di Jakarta, terus saya di Batam. Saya nggak betah karena kan anak saya satu masih kecil, masih SD 9 tahun. Kelas 3, yang satu SMA di kelas 1. Karena kan dia kalau ada anak dia ML-nya nggak nyaman. Makanya lo ditenteng sana tenteng sini, anaknya tendang aja deh. Emang laki bini kedua begitu, laki-laki kedua anaknya dititipin gitu ya? Iya, hampir 100%. Mau dia dokter, mau dia blow on, anak titipin saudara, dia pergi berdua.
Karena dia nggak mau diganggu. Gaffer sama gadis di rumah aja kan ada mama ayah gitu. Loh, mereka kan maksudnya udah pada tua, nggak mungkin lah aku nitipin mereka tuh lama jauh. Karena kan aku biasa mengurusi anak-anak kan. Jadi dibilang anak udah gede jangan manjain jangan bla bla bla. Terus saya mau pulang nggak boleh kan. Jadi saya sedih banget ya nikah kok jadi kayak begini bukannya senang. Iya. Dia cuma mau seksnya doang. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Haji malu. Aha. Plok 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 plok. Aha. Bulan plok 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 plok. Aduh, ya ampun. Ya emang laki kedua begitu. Bangsat semua. Saya ngerasa ditipu dan waktu itu, ya maksudnya nyesel juga ya. Ya iyalah. Saya nggak nikah, mendingan saya hidup sendiri sama anak. Gitu. Setuju, gue setuju. Udah mendingan gedein anak dah. Biasanya begitu. Dia cuma mau seksnya doang. Gak mau anak yang ngurusin. Pak Haji dia pas di belakangnya, pas saya tinggal, katanya ada yang nyariin kan perempuan kan. Gak taunya katanya istrinya dia sebelumnya yang ternyata dia nikah beberapa kali tapi nikah siri dulu. Aduh parah juga gitu. Ya aku nggak tahu dia sampai Pemain. Iya, dan waktu dia itu kan kadang nih kalau laki-laki nunjukin kalau dia bonafit, dia kawinnya di hotel. Nah, ini mau begitu. Iya. Pindah-pindah udahlah kita di sini aja. Tadi dia Laki-laki kalau kawin kedua begitu dia bangsat. Kawin di hotel, yang masuk ke dalam, ya kan? Enggak. Dia berdua sama istri yang baru, ya kan? Yang pengantin baru, anaknya suruh di mana? Ya nggak bisa, mesti ngumpul lah. Raketan pengantin baru ya tetap sama anak ngumpul. Iya, nih orang pelin-pelan. Tadinya kita udah ada rencana kan nikahnya. Lo masih bagus lo gak disewain di ruko lo. Biasanya disewain di ruko. Kalau laki kedua. Tamrin City tapi yang khusus yang dia punya masuk apartemen langsung lift pribadi gitu loh Pak. Itu masih mending loh. Ada tamu gede disewain apartemen mending, disewain ruko. Pak goblok. Kalau dibeliin enak ya. Iya disewain. Nah yang saya kecewa sih apa lah kalau dia mentalak saya gitu lagi depan ayah kan. Tapi yang lebih sakit hatinya itu kan waktu itu kan saya pulang kan sama dia, udah sini dolarnya biar aku tukerin katanya. Iya, maksudnya maharnya ditukerin ke rupiah. Kata siapa? Kata dia, karena kan dolarnya kan 10.000 satu lembarnya itu kan 10 juta kan Pak Haji kan. Dan itu katanya dolar apa ya? Dolar Singapura. Oh, dolar Singapura. Terus dia bilang kamu nanti aku kasih ke rupiah aja transferin. Pada saat sampai itu mana aku mau belanja untuk keperluan anak-anak, udah nanti aja mau anak butuh apa. Jadi banyak banget alasan aku bilang dia nggak ngasih nafkah juga, maksudnya kalau saya mau ngasih nafkah sperma dia tiap malam. Spermanya dieceret mulu tiap malam dieceret mulu. Aduh buat aku kok gini ya. Iya. Gitu kan, maksudnya aku sedih banget gitu kan mau ngirimin anak untuk makannya masa harus minta, harusnya nggak boleh ngemis ya. Aku bilang tau gini mah aku ingin nyari duit sendiri kan untuk anak kan, masa cuma buat makan nggak bisa sih gitu kan. Aku bilang kan sama ayah, udah pada ayah sakit hati kan, wah cara kayak gini nggak bisa, udah lebih baik tinggalin gitu. Akhirnya ayah bicara gini, oh ya udah saya talak lewat telepon. Aduh nggak ada etika, nggak ada adat banget, sumpah nggak ada akhlak gitu. Nah, aku pas sampai situ aku baru berjalan 2 bulan tuh pada saat itu. Udah ya Asari nggak sanggup, aku bilang gitu kan. Udah ayah nggak rela, udah kamu nggak usah pulang, nggak usah lagi balik, udah stop gitu kan. Mendingan hidup udah bertiga. Ayah bilang gitu kan ke aku kan. Terus dia ada pasti ada karma buat dia nantinya, dia bilang gitu. Udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus kakak aku udah coba, iya tapi lu boleh ninggalin adik lu boleh mainin, tapi hak dia harus dikasihkan. Oh itu mau urusan aku sama urusan gua sama Tuhan, dia bilang gitu. Aduh dari situ udah stop. Dari situ aku udah muak, jijik kan baju. Udah nggak mau lagi, aku tuh blok, aku apa. Udah sampai di situ, tapi aku sakit hati sebenarnya. Yang bikin sakit hati yang mana? Iya maksudnya ada perkataannya juga dia kasar, jadi
harusnya kamu senang dong ditikahin katanya gitu, janda katanya gitu. Ya nggak boleh lah bawa kayak gitu gitu loh, maksudnya bahasanya itu loh Pak Haji. Aku tuh kalau buat cowok nunggu terus. Tapi kan dendam banget sakit hati dong Pak Haji. Tapi kalau aku nekat. Kenapa nggak disantet aja? Ada nggak Pak Haji? Ada. Mumpung tinggal 2 tuh santet gue tuh. Tinggal 2 biji tuh. Rekodnya dia Pak Haji, dia memang banyak kasus dan dia ada di Google lah namanya dia gitu kan. Iya. Pas banyak kasus di Google di apa ada rekodnya dia, ternyata memang dia penipu gitu, banyak penipu pejabat ini apa gitu. Ya saya juga malu kan Pak Haji, maksudnya ada teman-teman saya dan keluarga saya menyaksikan kan pada saat pernikahan, terus mereka ada nanya gitu, Sar kemana suamimu yang bule gitu kan, gitu. Aduh, aku mau ceritain dari awal tapi gimana gitu kan, tapi malu gitu. Aduh, nggak sempet aku nggak keluar rumah kan, karena ya bingung gitu Pak Haji, mau ngapain ya, stres juga ini, trauma lah udah. Tahu begitu nyari yang lokal aja. Dia nyari impor, kalungnya mereknya bodol. Jadi tadi malam tidur di mana? Di rumah. Oh di rumah, anak-anak. Sama anak. Oh. Terus apa nih sekarang yang diobrolin? Saya kan diajak Santi ke sini, saya berpikir udahlah kesini tuh untuk maksudnya kerjaannya lancar, rezekinya terus anak-anak sehat, lebih dia lebih fokus lah sekolahnya apa itu. Akunya juga mungkin setelah ini lebih fokus ke anak-anak. Waktu kemarin itu kan aku ikutin dia terus gitu loh, tapi nggak jelas gitu loh. Udah lebih baik kayak gini nyaman kalau menurut aku. Iyalah, sendiri aja, gedein anak-anak aja lah. Rezeki mah nggak bakal ketukar Mbak, nggak bakal ketukar. Gak ada rezeki ketukar, nggak ada. Rezeki itu udah ada barcode-nya. Kalau barang tuh udah ada barcode-nya, kalau mobil tuh udah ada nomor rangkanya, ada nomor mesin, nggak ketukar. Saran saya sih gitu, gedein anak aja. Nah tinggal mbaknya praktekin ilmunya RDAY. Apa tuh praktekinnya? Yakinnya tingkat dewa. Apa? Ya lu mesti sebut, pasti gue punya penghasilan sebulan 1 miliar. Pasti gue penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti penghasilan gue sebulan 10 miliar. Pasti gitu, mesti yakin harus tingkat dewa. Tapi kalau banyak apa iya gue bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar kata Pak Haji. Nah lu otaknya apa iya karena lu udah digenjot sama si Arab tuh trot sampai alat kelaminnya dibejek-bejek. Jangan dong, harus yakin. Pasti. Karena kalau mbaknya nggak punya penghasilan sebulan 10 miliar, diinjek-injek sama laki-laki bahasanya. Diinjek-injek lah, apaan sih lu? Jadi kita diremehin. Buktiin bahwa kita sebulan 10 miliar. Buktiin bahwa kita punya rumah 1000 meter. Buktiin bahwa kita punya rumah ada satpamnya 4 biji, setiap sudut 1 satpam. Gitu. Daripada gue miara laki-laki dan gue miara satpam, ya kan? Kenapa dapetin tikus? Harus yakin Mbak. Nah kedua, sama anak mesti klop, nggak boleh cemburuan sama anak. Misalkan anak ada rezekinya apa, nah kita seneng. Kita kan kebanyakan kalau ibu-ibu nih kalau punya anak nih kadang suka cemburuan, anaknya dapat apa, kok kakak bisa sih, kok mama enggak? Nah nggak boleh deh. Ayo, iya ada pasien saya cemburuan sama anaknya, makanya hidupnya belangsak, nggak boleh. Iya ada apa? Aku utamain anak. Iya utamain anak. Ini mah yang diutamain ibunya. Gue bilang kan lo udah tua, umur lo udah 50. Anak lo umurnya baru 27 apa 25, 26, 27 lah anak lo. Nggak boleh cemburuan. Ini cemburuan. Nah, ibu yang suka cemburuan sama anak gadisnya itu biasanya penyakitnya kista lever. Kan dia sakit hati, cemburuan. Misalkan anaknya misalkan potong rambut, anaknya pakai alis apa, anaknya
prestasi apa, anaknya apa, cemburuan tuh ibunya ada. Itu biasanya penyakitnya kista lever, nggak bisa sembuh. Alhamdulillah aku sama anak. Jangan ya, kan itu anak kandung kita, Iya, kayak darah daging kita, kita yang ngelahirin. sabar. Buat apa dicemburuin? Nggak boleh. Nggak ada hati kesana. Ya jangan. Kita kan suka ada tuh pasien saya perempuan, apa namanya, anaknya satu perempuan, itu cemburuan mulu, akhirnya sakitnya itu kista lever. Nggak boleh. Justru Pokoknya saya- ibu yang lahirin anak perempuan nggak boleh cemburuan sama anaknya, nggak boleh. Jadi dia gini, misalkan anaknya punya pacar nih, dianya gatel, gue pacaran juga. Gue bilang nggak usah, lo kan tukang kawin. Ngapain anak lu tuh yang belum kawin? Jangan cemburuan. Anaknya pacaran, dia juga mau pacaran ya. Akhirnya sakit kista lever. Gak boleh. Jadi kalau mbaknya Hatinya ya. iya hatinya jadi busuk. Iya, hatinya bermain jadi. Iya, dokter udah angkat tangan. Saya bilang, kok Pak Haji tahu sih kalau aku cemburuan sama anak aku? Ya iya, anak lu kan umur 25, pacaran. Ya udah biarin. Yang udah zamannya. Lu kan udah umur 50 tahun, udah bawa tanah. Udah mau pacaran lagi, bahkan lu mau kawin lagi. Lu kawinnya keberapa lu? Yang keempat kan? Udah nggak usah lo, gila lo, tukang kawin lo. Anak dulu yang kawin. Jadi dia pengen kawin lagi. Doyan kawin. Kayak orang makan rujak, jadi mulutnya ngunyah. Iya, jadi memeknya ngunyah mulu. Geblak lo. Nggak boleh. Anaknya dulu biar nikah dulu. Anaknya pacaran, dia pengen pacaran. Gue bilang lo kan nikah yang keberapa lu? Yang keempat. Udah nggak usah. Pengen pacaran, anaknya pacaran pengen pacaran. Anaknya nikah pengen kawin lagi. Gue juga masih laku Pak Haji. Iya udah laku tapi Takut kesepian kali Pak Haji. ya nggak bisa juga. Tetap anak diduluin. Kan anaknya belum pernah Iya, kawin. makanya. Dia udah 4 kali kawin. Masanya udah beda kan? Iya kan, emaknya udah 40. Nanti ngerinya nih kalau anak udah gede. Kan saya tanya, kakak, kok kakak nggak mau ngurusin mama? Enggak Pak Haji, emang Pak Haji nggak tahu track record mama aku. Mama aku tukang kawin Pak Haji. Jadi di saat gede, si anak ini nggak bakal ngurusin emaknya sampai mati. Emaknya diurusi sama apa? Sama panti pijat. Oh panti pijat? Panti jompong. Salah ngucap ya. Dipijat. Berarti emaknya tukang pijat ya. Tukang mijetin laki-laki. Ya, lakor ya, laki orang ya. Aduh, nggak bisa Mbak. Jadi nanti Mbaknya saran saya jangan sampai cemburuan sama anaknya. Kalau bisa jangan deh, hindarin. Kan kita udah nikah yang pertama, Iya. kita udah nikah yang kedua, dia belum pernah nikah. Kakak pacarnya sama siapa? Ya didukung. Iya, saya gitu. Iya didukung. Namanya anak kan. Iya. Siapa lagi yang mau dukung Iya, kalau iya. bukan mamahnya kan? Jangan mamahnya cemburu, anaknya pacaran, emaknya Ikut-ikutan. bukan, ini ikut-ikutan, suka manasin anaknya. Mama juga banyak yang suka, kok masih banyak yang suka mama. Ya oke lah lo banyak yang suka, tapi jangan dipromosin ke anak, kan anaknya jadi minder. Iya. Ntar dulu mama kenapa sih nyalip aku? Gitu. Iya, jadi kan emaknya kan seperti anaknya tuh berprasangka emaknya mau nyalip anaknya kan? Iya. Nggak boleh, anaknya pacaran dikerangin, berantemin. Nggak boleh ya pacaran sama ini, nggak boleh. Padahal sih kalau takut anaknya kawin, nanti dia nggak kawin. Gue bilang ntar lu pastilah lo kawin, tukang kawin kan, udah ntar dulu. Gue bilang kasihan anaknya. Nah, mbaknya jangan begitu, nggak boleh. Nanti penyakitnya kista lever. Makanya orang yang sakit kista lever rata-rata tukang kawin. Ya, rata-rata perempuan tukang kawin penyakitnya kista lever. Janganlah, Iya. gedein anak dulu lah ya, Iya. kasihan. Kawin mulu kan ya. Hehehe, tahan. Anakku kan umurnya baru 15. Mm-mm. Justru aku tuh dekat sama dia. Maksudnya kadang tuh aku jalan bertiga, Jalan kemana, bertiga. kemana, terus dia mau apa kalau aku Iya. mampu, aku kasih gitu. Mami lagi nggak ada rezeki atau mami lagi ada rezeki, yuk kamu mau apa? Iya. Aku selalu kayak gitu. Iya, jangan. Utamain buat mereka gitu. Aku Setuju. lebih fokus itu, lebih ini.
Karena Jangan. kan Pokoknya anak kita dukung. Iya. Mama, aku dekat sama cowok ini mah. Ya, nanti ngobrol. Jangan. Itu malah dia terbuka. Iya. Mami, aku ini deket ada punya teman gini-gini. Oh ya udah, nggak apa-apa kalau cuma deket, maksudnya main apa. Tapi kamu harus tahu nih aturan waktu dan semuanya gitu kan, batas-batasnya. Oh ya nih gitu. Jadi dia kalaupun keluar, mami aku cuma mau nonton. Nah udah nonton gitu. Jadi nggak ada yang ditutupin sih Pak. Iya. Mumpung mbaknya sehat, jangan sampai cemburuan sama anak perempuan. Ya jangan. Soalnya kalau cemburuan nanti mbaknya sakit, pas mbak datang kemari kan, Pak Haji, aku divonis dokter sakit kista lever. Nah, lo berarti cemburuan sama anak perempuan lo ya? Iya, nggak boleh. Hindari, jangan. Soalnya obat kista lever nggak ada obatnya, kecuali sembelih sapi, kecuali sembelih kerbau, disembelih itunya, egonya. Karena rata-rata perempuan yang sakit kista lever orangnya ego. Tapi emang banyak ya Pak Haji kasus gitu ya? Dari 1000 orang paling cuma 1. Tapi ada, yaitu dia perempuan yang egois. Nah, mbaknya jangan sampai egois. Ke anak nggak boleh egois gitu. Pokoknya perempuan yang egois sama anak perempuan, ibu yang dikatakan kista lever itu perempuan bukan laki. Nah, itu obatnya cuma 1, sembelihin kerbau atau sembelihin sapi. Disembelih egonya. Tapi sembuh. Lagi? Enggak, udah cukup. Sip. Nih. Makasih. Kawinnya tahan dulu ya. Jalan boleh sama cowok, jalan boleh. Iya, benar. Jalan sama cowok boleh. Tapi nikah jangan. Saya nggak setuju. Iya. Jalan sih nggak apa-apa. Masih enggak, kemarin aja aku masih berasa banget. Iya jangan, tar dulu ya. Tar dulu. Aku nggak kepikiran ke situ malah. Enggak. Nggak apa-apa kan. Ji, itu cowok ganteng, nggak apa-apa ganteng doang. Jangan merit ya. Iya. Ji, itu cowok mau beliin gue mobil Honda Civic terbaru warna putih. Ambil. Udah gak keker. Ambil. Gitu. Iya. Hah? Dia mau beliin Honda Civic warna putih. Ya ambil. Gitu. Tapi jangan merit. Jalan aja dulu gitu. Oke? Iya. Ada lagi? Udah cukup. Sip, tepuk tangan dong. Bos, pertanyaannya apa bos? Udah dari ketawa mulu. Lucu aja. Lucu. Orang gua keker. Iya bos. Saya enggak. Saya kan main. Tinggal di mana? Saya di Bekasi. Iya. Pertanyaannya? Saya kan mau lamar di properti nih. Mm-mm. Gitu lagi. Kira-kira tetap kasih di properti. Soalnya. Cocok. Tapi duit ngumpul-ngumpul. Gampang lah. Yang bikin duit lo nggak ngumpul karena lo kalau ketemu orang atau customer atau pembeli, otak lo tuh deal, transaksi, beli dia beli, nggak boleh. Harusnya otak lo Allah ini nggak ada. Lo tuh adanya otak lo duit. Iya. Renovasi rumah. Itu punya kendaraan baru nggak boleh bos. Iya betul. Tadi ngomong dia. Ngomong gimana? Dari mobil. Nggak boleh ganti alat kelamin boleh. Bukan mau kawin lagi kan? Gua ada bandot tuh. Bandot enak tau. Cuma kasih pampers doang. Jadi otak lo tuh coba jangan ganti kendaraan, duit, DP punya DP, gitu jangan. Di otak lo tuh DP. Kan hari ini tadi mau ngasih DP, tiba-tiba nggak jadi, katanya masuk rumah sakit. Ada aja. Iya, karena otak lo DP. Gue lihat alat kelamin lo ke DP. Alat kelamin 2 huruf, gimana? Alat kelamin mah 5 huruf. Ini lo DP gak boleh bos. Jadi intinya otaknya Allah. Nih begini bos. Soalnya gue lihat tuh kaya raya tajir melintir. Yang bikin lo gak bisa kaya raya karena otak lo isinya dunia. Ya DP kan dunia. Harusnya isinya Allah. Ini berlaku semua. Allah gitu. Lagi
Udah, cukup itu. Udah sebentar benar. Takut disentuh. Hah? Iya, udah dibukain semua. Ya. Udah, SD cukup. Udah, banyak Pak. Iya. Banyak Pak. Assalamualaikum Haji. Ya, Haji, ya. kemarin kan suami saya. Kalau Haji nonton TV nggak Haji? Ya, nonton Ibu. nonton enggak nonton acara apa? Yang kemarin kan viral. Hah? Ibu itu kan dirawat sama kakaknya suami itu yang di desa. Heeh. Pembantu viral di TikTok kemarin itu. Viral di TikTok. Iya. Terus bikin acaranya apa konten? Ya dia kontennya konten ini loh, dulu artis terkenal ini gitu kan. Katanya. Iya. Terus? Terus sekarang gitu. Ada di TikTok nih Haji. Bahasanya lah gitu Haji ya. Bahasa pembantu apa bahasanya? Pembantu. Oh, pembantu. Jadi si ibu itu nggak dipakein kerudung. Aduh, kasihan udah tua nggak pakai Jauh kerudung. banget. Jadi jauh banget Pak Haji waktu saya urus Pak Haji. Iya, Ibu tuh udah terlalu parah pikirnya. iya, iya, iya. Nah pas yang kemarin sertifikat kan dipegang suami tuh Pak Haji. Karena kan suami saya ngomong kemana nih uang ibu nih uang gitu Pak Haji kan. Kata Pak Haji udah bikin aja diurus sana gitu kan. Udah aku nasihatin suami dong. Udah apa kasihan kita harus ibu. Kamu lebih mengalah bilang gitu. Datanglah kemarin nih Pak Haji ke sana. Suami Suami. nyusuk sana. Nyusuk ke sana. Dia peluk ibu kan. Dia pijut di ibu kan. Pijut. Suami saya ngomong ini sertifikat. Dia minta ini sertifikat pulangin ke notaris gitu kan semuanya. Kata siapa? Kata kakak. Ya udah gue mau pulangin tapi bareng-bareng gitu. Karena kalau suami yang ngulangin itu kan di notaris yang bisa ngambil kan suami. Gitu. Suami saya kan megang yang sertifikat tadi, megang semua itu kan karena namanya yang gaji. Katakan suami saya yang bertanya ini mobil, Mercy, ini semua mana? Oh. Gitu. Kemarin kan udah di print tuh, print out semua uang-uang ibu kan. Gitu. Cuma dia nggak mau ngakui lah gitu kan. Kemarin ke sana suami cerita, dia ngamuk pagi. Yang ngamuk? Kakak ibu saya yang Oh. ngamuk. Kamu tuh adik saya bukan sih gitu kan. Ya adik kamu nggak begitu kan. Ya udah kamu segera ambil kamu bisa di notaris gitu kan. Nah karena dia nggak mau nganterin ya udah berantem ribut kami kan dia nganterin Gelas. mangkok Mangkok. suami saya nggak lawan, suami saya istighfar tolong gitu kan. Tadi saya diam, saya bilang kamu kalau dia ngomong bilang kamu diam, aku bilang gitu kan. Dia diam, dia nggak boleh megang tangan ibu. Ini bisa ya, katanya gitu. Nggak ngomong saya diam aja gitu. Tapi yang saya anehnya ibu kan banyak diwawancara tuh kemarin tuh. Diwawancara? Iya. Yang wawancara? Itu Stasiun semua, TV? semua Stasiun TV. masuk semua. Gara-gara Ibu TikTok sampai itu. yang megang ambil jilat gitu, itu nggak acting Pak Haji. Soalnya waktu dia berantem itu, saya itu kakinya diinjak kayak ngasih kode gitu kan. Karena saya ngerti, karena tahu kalau suami saya ngurusin ibu itu yang meluk ini anak saya anak baik gitu-gitu kan di rumah kita happy nggak pernah ribut, ibu tuh nggak pernah yang kamu tapi pas lihat saya di TV itu yang bisa di gini terus yang gimana ibu udah pikun udah tua udah kayak anak gitu. Suami saya kan diwawancara juga datang tuh orang trans ke rumah tanya selama ibu di sini gimana, kalau di sini mah happy kayak kita sebagai orang sholat bareng gitu, kita makan bareng, kita jalan-jalan, emang semua itu nyata Pak Haji, kita nggak pernah ngomong yang bohong lah gitu kan. Cuma intinya suami saya dijauhin sama ibu, makanya saya sedekah, ngajak pintu, kayak doa biar udah aku lah Pak Haji kasihan ibu gitu kan Pak Haji. Dan intinya gimana nih Pak Haji solusinya gitu kalau Pak Haji? Pertanyaan banyak apa dulu ke saya? Ya kan suami saya tuh nggak bisa kata ibu gitu kan, dan lusir untuk minum air segelas aja dia nggak kasih gitu kan kemarin kan. Jadi pulanglah suami saya pulang ke rumah, mereka marah berat gitu Pak Haji, nggak seneng, nggak suka pada gara-gara kita itu yang Pak Haji kemarin sertifikat pasti pegang kalian gitu Pak Haji, gitu Pak Haji. Sekarang baju jadi pertanyaan apa ke saya? Ya pertanyaannya saya sih pengen mereka tuh baik-baik aja Pak Haji, jangan pada ribut. Dan suami saya udah tidak menuntut gini, ya udahlah lu mau makan uang
orang tua seperti apa gimana itu urusan sama Allah gitu. Yang penting jangan jauhin Kan saya maunya sama orang tua. mbaknya tuh terkabul kan. Iya. Cariin aja foto keluarganya di laminating, rendam di dalam air, direndam pakai celana dalam mbaknya, bekas pakai direndam. Nanti tuh yang ada di foto semuanya nurut sama mbaknya, nurut sama hajat mbaknya. Foto keluarga, cari foto masing-masing. Ibu di cropping, kakaknya di cropping, adik di cropping semua, masukin ke dalam itu atau dilem di ember sehingga kan dia nggak mumbul. Nah, masukin celana dalam kita, kasih air, udah mbaknya hajat apa tadi semuanya nurut. Itu tiap hari. Tiap hari airnya diganti mulu tiap hari. Itu di cropping mesti diapain tadi? Di cropping itu maksudnya kalau ada foto nih keluarga, kan ada foto yang bukan keluarga kan, yang diambil keluarga aja. Cropping nih ibu, cropping kakaknya, cropping suami. Kalau kakaknya croppingnya di cropping itu dipotong, dipotong, di laminating, ditaruh di kertas di laminating, jejerin, di laminating, terus dilem sama ember dalam air, masukin celana dalam. Udah apa yang mbaknya pengen hajatnya terkabul. Misalkan ini di foto nih berempat, kita cuma perlu 2. Yang ini nggak, jangan direndam, kasihan kalau kita dia masuk UGD ya kan. Ini aja yang 2. Yang UGD biar aja si bangsat ya. Yang nomor 2 kalau bisa di IC ya. Suami nomor 2. Ada lagi? Ya, yang saya ingin gitu ya Pak Haji ya, aku kita semua nengokin ibu bisa gitu kan. Sama ini kan kita baru datang langsung Itu kan maunya mbaknya, maunya Allah sama bau mbaknya kan beda. Disamain dulu, disamain dulu, disamain caranya direkonsiliasi. Yaitu tadi dibikin kayak gituan. Kalau laporan keuangan namanya AJP. Kalau kita pernah dulu sekolah tuh, kan nggak balance tuh, neraca lajur. Gimana supaya neraca lajurnya balance? Dibikin AJP. AJP tuh ayat jurnal penyesuaian. Nah itu disesuaiin. Itu pernah sekolah nggak kita itu dulu? Ya kan? Nah dibikin AJP. Nanti sama, tenang aja. Rendam, udah banyak kerjaan di rumah. Udah tadi akur. Kalau pengen Jadi kalau kita Coba. semua yang aset-aset kita balikin lagi ke notaris lagi. nggak usah, nanti dia nurut. Kalau dibalik notaris kan ngambilnya lagi susah lagi, proses lagi. Itu aja dia. Si A, bin, nurut. Ini nurut, tak Aku nurut. ke polisi Pak Haji. Hah? Kakak ipar saya ke polisi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Orang perdata kok, bukan pidana. Santai aja, itu Saya perdata. ada panggilan suami saya. Nggak apa-apa, lalu cuma minta keterangan doang. Lumayan lah Pak Polisi, yang penting ya kan ada kerjaannya daripada dia main gaple. Jadi nggak usah dibalikin ke notaris lagi Pak Haji, kita simpan. Nggak usah, udah santai, dibikin itu lagi. Dah, ibu apa? Ibu apa? Pak Haji, Ya. saya kan dari Mojokerto. Dari Dari Mojokerto. Mojokerto. Iya. Pertanyaannya apa Mojokerto? Pertanyaannya, saya mau minta centong Hmm. pertama, terus yang kedua kan anak saya yang fiskal dulu itu kan mau pengen punya anak. Hmm. Kok sampai sekarang kok masih belum? Tapi udah kontrol ke dokter itu udah anunya benihnya udah besar-besar dulu kan. Kecil-kecil. Gitu. Gampang Bu, tinggal putri ibu gimana caranya usahain dia makannya nyiduk nasinya pakai centong dari sini. Oh, Ibu inget gak Bu, zaman dulu tidak ada orang yang kawin tidak bunting, gak ada. iya. Zaman dulu nggak ada, semua bunting. Tidak ada orang zaman dulu cerai. Tidak ada orang zaman dulu rumah tangganya cekcok, nggak ada. Tidak ada orang zaman dulu rumah tangganya selingkuh, nggak ada. Tahu dari mana? Karena dia makan nasi pakai centong kayu. Makanya orang zaman dulu nggak ada orang selingkuh. Gak ada. Kalau sekarang ada karena makan centongnya plastik. Makanya kontolnya plastik.
Coba makannya pakai centong kayu, Bu. Jadi ibu ambil centongnya buat anak ibu. Iya. Dek, kamu makannya pakai ini, nanti kamu bunting. Nanti bunting. Jadi kalau makan, ngiduknya pakai centong itu. Begitu juga mbaknya, kalau makan pakai centong kayu itu, centong keramat itu. Nanti apa yang mbaknya omongin nanti nurut. Kan orang zaman dulu nurut, nggak ada yang nggak nurut. Mana ada orang zaman dulu? Kan makannya pada pakai centong kayu, tidak ada pakai centong plastik. Nggak ada tuh yang makan pakai centong-centong aneh, ya kan? Iya. Kalau sekarang kan pakai centongnya plastik. Pantesan buntingnya pada susah. Nggak usah, boleh pakai microwave, tapi hidupnya pakai centong kayu. Sambil ngomong Bunting, 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 bunting. Itu sapi saya, mulutnya saya tebak-tebak centong kayu pada bunting. Tadi nggak bunting. Bisa gitu ya. Iya maksudnya ya kan kan dulu pohon tuh kan zaman dulu kan tuh kan keramat di hutan-hutan ya kan. Buat bikin centong. ya Coba dulu aja. kan ke Pak Haji katanya harus baik dengan saya. Iya. Terus udah baik dengan saya sama ponak-ponaknya yang juga baik. Mm-mm. Dulu kan agak Mencong. ya. Dan sekarang udah baik kok. Kan telurnya udah mulai gede, Ah. nanti pasti isi, tenang aja tinggal makannya pakai centong kayu, ntar bunting. Oh. Iya. Jadi kalau makan pakai centong kayu. Kalau dia mau kemana-mana centongnya dibawa. Takutnya dia makan di rumah mana, centongnya plastik, pakai centong sendiri. Entah kalau udah bunting ya centongnya dibuang lah, nggak usah pakai centong lagi. Loh Pak Haji lah kalau ke warung misalnya ke depot gitu, mosok pakai centong kayu. Centongnya dideketin nasinya. Oh, Biar dipupuk nyetrum. gitu ah? Ya, Oh. nanti nyetrum, nanti hamil. Oh. Bisa? Bisa. Udah cuma itu doang. Kan kemarin waktu ibu sebelum anak ibu datang kemari kan telurnya kecil-kecil. Iya. Terus katanya Pak Haji harus baik dengan orang tuanya Mm-mm. sama sekeluarga di rumah. Iya, Tapi kan dengan kakaknya kan enggak satu Rumah. rumah. nggak apa-apa. Ah, ah. Nggak apa-apa. Tapi sudah baik sama Udah baik. Sekarang kan telurnya udah gede-gede kan, udah. tinggal bunting doang kan. Dia udah nyentong pakai centong kayu makannya. Oh. Nanti bunting. Praktekin Bu. Iya. Kalau tidur bertiga, dia, suaminya, Sama centong. sama centong. Oh. Loh, ditaruh di pokoknya sembarang. Sembarang di Oh. tempat tidur. Oh. Pokok di tempat tidur bertiga. Nanti punya anak, itu yang buat manggil anaknya. Kan biasa tidur berdua sama suaminya. Iya. Si centongnya didatengin di situ. Kalau lagi mau ML, centongnya takut ngegajer alat kelamin, taruh di samping. Oh. Nggak pakai ngomong apa-apa Pak Haji ya? Bunting, bunting, Oh, bunting, ngomong bunting, bunting. hamil, 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 metang, 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 metang. Pakai bahasa Jawa metang, metang, metang boleh. Iya. Pakai bahasa preman bunting, bunting, bunting boleh. Pakai bahasa Indonesia hamil, hamil, hamil boleh. Gampang Bu, hamil mah gampang. Udah pakai itu centong. Hidup pakai centong di rumah. Tadi bawain centong satu lagi. Ada lagi? Ada. Hmm. Saya Pak Haji. Kok tangan saya masih berat ya Pak Haji? Karena ibu belum megang duit banyak. Kalau megang duitnya banyak enteng. Ibu tuh penyakit kurang duit, kurang saldo. Enggak lah Pak Saldonya Haji. mesti 1 miliar. Ibu ada nggak saldo 1 miliar? Oh iya. Nggak ada. Kalau 100 juta ibu ada. Ya. Betul? Betul. Tepuk tangan dong. Ibu tuh mesti saldonya di atas 1 M. Nggak bisa 100. Kalau 100 juta ibu ada saldonya. Betul. Betul? Betul. Nah, saya maunya ibu saldonya 1 miliar. Nanti tangannya enteng. Gitu. Bukan anu Pak Haji. Kayak katanya orang-orang kayak kena stroke kayak apa gitu. Enggak. Kata dulu Pak Haji, saya kan kesini kata ada barang yang barang yang enggak gitu, kayak barang yang jelek-jelek gitu loh. Iya nanti kan Kan udah. bersih sendiri. Sudah hilang. Sudah Pak Haji. bersih. Tinggal Sudah bersih. Iya, tinggal Oh. naikin saldo aja, saldo bank. Oke. Ngomongnya apa Pak Haji? Saldonya pasti di atas 1 M. Oh. Saldonya pasti di atas 1 M. Udah tangannya terenteng. Oh. Itu penyakit kurang saldo, Bu. Tapi saya enggak kepikiran ke saldo. Hah? Saya enggak kepikiran ke saldo. Kan udah saya keker alat kelamin itu. Kurang saldo, kurang saldo. Oh.
Kalau 100 juta, ibu punya rekening ibu di atas 100 juta, saya lihat ada. Tapi saya betul. Nah, rekening ibu di atas 100 juta. Saya mau rekening ibu di atas 1 miliar. Terenteng tangannya. Lemas. Iya. Ada lagi? Enggak, saya kan tadi sama suami saya. Iya. Tapi suami saya ke Jakarta, Iya. temannya. Iya. Nah itu suami saya itu ya apa Pak Haji, kok kakinya masih nyeret gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau ibu saldonya di atas 1 miliar, ibu sembuh, suami sembuh, satu paket. Oh. Sembuh Loh, bareng. enggak dikentongi gitu Pak Haji. Dicentongin lebih cepat lagi. Oh. Sembuh. Oh. Sembuh. Dicentongin. Ada lagi? Terus pakai ngomong sembuh gitu. Iya. Oh. Enggak pakai ngomong apa-apa Pak Haji. Enggak. Kalau mau ngaceng. Enggak ngaceng kok. Oh, udah ngaceng. Kamu nggak sering ngomong ngaceng? Nggak punya soalnya. Punya lah besok, harus punya. Ya, tapi jangan merit. Pak Haji, mau Ya. satu lagi Pak Haji. Ya. Ke suami saya aja kali ya. Iya, Keluarga. boleh. Teman saya kan saya kan mantu. Boleh. Gitu Pak Haji. Boleh. Pak Haji, kalau saya lihat itu ibu tertekan Pak Haji. Nggak apa-apa, nanti kalau direndam salah dalam sama anaknya, nanti kan bebas dia. Saya tuh pengennya ibu ditinggal disentuh lagi Pak Haji. Bisa kan belum direndamin salah dalamnya suaminya. Yang lain Oh, Pak Haji. gitu. Rendam dulu, dipraktekin dulu, Sampai ritualnya hari, dikerjain. Pak Haji. Sampai ibu nanti pulang ke Sentul, udah jangan direndam lagi. Selama dia belum pulang harus direndam. Tapi kan bener nih Pak Haji udah berjalan gitu. Nanti ada kejadian apa gitu Pak Haji? Nggak apa-apa, aman. 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 Soalnya kan dia udah lanceng-lanceng. Enggak lah, aman. Ya. Dia kan ngerendam salah dalam suaminya buat keluarganya. Iya. Nanti kamu kalau ketemu si ganteng, foto si ganteng kamu rendamnya ke salah dalamnya. Nanti kan duitnya ke kamu aja terus. Pokoknya siapa nih Pak Haji? Si ganteng, siapa aja lo cari tuh si ganteng. Lo rendam, ntar duitnya masuk ke rekening kamu terus. Pakai tangan dalamnya gitu. Kadang lu dong. Kalau saya dalamnya dia cuma gue juga mau. Bilangin gini. Bilangin dong Pak Haji tolong cariin jodoh saya. Kan tadi gue dibilang si ganteng. Nanti kalau ketemu si ganteng nanti, Amin. tak udah ketemu, lo buru-buru foto, bilang ganteng, gue foto lo ya, strok, langsung lo cetak, lo rendam salah dalamnya. Ntar duitnya masuk terus. Udah jangan kawin, yang penting duit, buat apa? Iya. Kan duit gak ada saudaranya, duit gak ada saudaranya. Hehehe, ganteng. Masuk duitnya masuk. Dia trauma Pak Haji. Aku pikir dia tuh udah di Singapura. Iya. Aku bilang, Dad, lu di mana Dad? Di Singapura. Gue ketiduran katanya gitu. Margo dibawa lagi Di sama prank dia. Amsyam. Tapi nggak apa-apa. Kalau lo nggak ketipu sama si bangsat itu, ke bangsat yang kedua, lo nggak ketemu si ganteng. Jadi si ganteng tuh hadir setelah antrian si bangsat. Justru kalau si bangsat nggak keluar, ganteng nggak mau masuk. Iya. Benar. Jadi bersyukur, nggak apa-apa ketipu. Emang harus ketipu. Tapi kan nanti si ganteng masuk. Dan jangan merit ya, Iya. duitnya aja. Iya. Dia nggak mau. Masuk. Gitu. Oh yang ganteng yang mana nih? Ya ada, nanti kan pasti ketemu. Dan gue nggak setuju lo merit, gue setujunya duitnya aja. Masuk. Nih kali satu lagi. Maaf ya satu lagi. Satu terus. Tadi teman saya Cowok cewek. cowok teman saya WA ada cari tanah Haji. Dia minta tanah 12 hektar gitu kan. Dia buat pabrik gitu kan. Kebetulan adik saya pegang tanah di daerah Jonggol sekitar 7,3. 7,3 hektar Haji. Terus aku bilang berapa per meternya ada dananya itu ngikutin budget gitu kan. Nah dia kan ngirimin data tuh. Ini saya mau closing ini ada uang lah dia nunjukin. Itu benar nggak Pak Haji? Enggak lah, bohong. Bohong Pak Haji. Capek, udah nggak usah cari yang lain aja. Gitu, mendingan cari yang lain. Soalnya besok mau survei Pak Haji. Ya nggak apa-apa, survei Survei aja. aja Nggak apa-apa. Ya, mau Ikutin aja ikutin Ayun. Oh, iya. Tapi lu jangan ngarep. Soalnya kalau gue bilang bener nih ada duitnya bener, otak lu ntar duit. Makanya gue mancing biar lu terkabul bilang bohong itu bohong.
Biar lu nggak beranggapan DP. Dia tuh duit mulu. Iya. Tipu juga tuh dia Pak Haji. Iya karena lu duitnya ditaruh di depan. Harusnya yang taruh depan Allah. Jangan duitnya, jangan cairnya, jangan dealnya, jangan DP-nya, tapi Allahnya. Makanya tadi saya bilang bohong tuh bohong. Maksudnya dia ngelabuin dia, kan dia akhirnya kan nggak kepikiran duit, ntar malah transaksi. Nah kan kemarin nih Pak Haji, dia mau sewa ruko buat kantor, udah DP 11 juta ya Pak Haji. Itu ruko nggak dipakai, karena kan untuk 3 bulan aja kan, udah bayar 11 juta nggak dipakai. Udah deh, kan angus ya Pak Haji. Saya gini, lu pada uang angus begitu mendingan lo ke Pak Haji lo. Sedangkan benar nggak Pak Haji? Saya selalu tuh, nih sekarang nih saya bawa ke sini Pak Haji. Tadi mau jalan kemana daripada makan ke kafe mendingan ke Haji dulu. Iya, nanti lo anak yatim, usap kepala anak yatim, cium keningnya. Jangan lo usap kepala ibu yatim, cium kening ibu yatim. Batal. Iya banyak. Serius gitu ya? Jadi ngebuang duit yang nggak jelas Pak Haji, ini ngebuang duit di sini Pak Haji, benar nggak? Lagi baju. Hati Ini kan? saya Iya. kayak gini ya, udah hampir 2-3 minggu lah, nggak sembuh. Nggak sembuh ya? Iya. Ada. Mau tahu sembuhnya? Sama kayak dia. Saldo lo dinaikin aja sampai 100. Tuh. Sembuh. Kalau ini kan mesti 1 M. Karena saldonya dia ada di atas 100. Dia mesti di atas 1 M. Harus pakai centong. Kontol lagi centangin terus minta nih. Ntar kemana? Dia mau centong sama kayak Pak Haji. Mana? Iya. Dia mau justru. Iya, ambil. Kita boleh Tepok aja alat kelamin lo, nanti si ganteng datang. Ganteng. Tepok alat kelamin lo, nanti kan si ganteng datang. Serius Pak Haji. Serius lah. Jawabannya gimana Pak Haji? Nanti datang. Kan belum ada sekarang. Ya justru lo manggil nanti datang si ganteng. Enggak mau ikut dipanggil. Iya. Ganteng. Ya, Mm-mm. dipanggil. Datang. Kalau udah datang udah biasa aja lo, jangan kesem-sem dulu. Kan belum lihat saldonya. Kalau dilihat saldonya baru. Gak usah pakai hati ya berarti. Gak usah, santai. Berarti Pak Haji, kan saya nih main di properti Pak Haji, Hmm. menjualin rumah. Jadi saya temukan lagi Pak Haji. Tepokin di brosur, Pakai itu centong. centong, kan datang. Kita minta centong itu 3 Pak Haji ya. Ada tuh sekarang pilih aja. Oke, Oke. tebak ya. Oke. Datang ganteng. Tapi kalau belum datang nggak ada. Ya tepok terus. Nanti si ganteng apa bersin? Asim. Ada selangkangan dulu. Oke, Oke. sip. Sampai ketemu lagi ya. Saya humor ya. Hari Jumat Kabel Pak bos. Haji. Ada anak yatim 1.500. 1.500. Nih lu datang besok. Datang ya. Besok Jumat. Insya Allah Jumat. Ini mau dapat Iya, Pak Haji. 1.500 anak yatim. Jam 1 ya. Jam 1. Datang aja. Ya, Pak Haji. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, tapi jangan kawin dulu. Oke, ganteng dulu. Ya. Mobilnya dulu masuk. Iya. Honda Civic warna putih, ya kan? Kalau baru 575. Lumayan. Oke? Itu baru mahal-mahalan, bener. Lagi ya. Pak Haji, Haji, makasih. makasih, Ya, Haji. saya humor ya. Ya. Ambil centeng, ambil. Yang bentuk kayak alat kelamin lo masing-masing ya. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, Bos, ngobrol. Duduk. Ya. Ya. Apa yang mau diobrolin? Siapa yang mau ngobrol? Boleh, pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Apa yang mau diobrolin? Apa? Jangan ya. Yuk. Yuk. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Lo pasin dulu sama bentuk alat kelamin lo. Jangan yang lonjong ambilnya yang bulat lo, gua kepelin lo. Yang lonjong. Jangan yang oblak. Yang oblak mah buat ibu aja tuh yang saldonya 100. Iya bos. Ya Pak Haji kan beberapa tahun ini kan saya resign kerja ya. Ini udah berapa kali kesini? Baru Baru. Oh sini dari Dari sepupu dia ke sini. sepupu di sini. sepupu. Terus sepupu cerita apa tentang sini? Kok lo mau kesini? Iya, udah lihat YouTube-nya tiap hari. Hah? Karena kan istri ada di Dari grup juga ya. dari masukin
Kalau grup istri udah ada di dalam grup Rumah di mana? di Kayu Manis. Kita nonton di YouTube. Ya, tiap hari pengen banget kesini. Senyum gak lo kalau nonton di YouTube? Senyum gak? Pasti ketawa terus. Ah? Ketawa terus. Tawa? Tawa. Oh, iya, iya. Gitu loh. Emang desain kerja. Ya, makasih ya. Si ganteng datang ya nanti ya. Amin. Iya dong, harus. Iya. Jangan kawin, datang aja. Gimana? Gitu kan. Sekarang kan cuman ojek online aja sekarang nih Pak Haji. Ojek online. Iya, gitu. Ojek online itu motor. Motor. Terus motornya merek punya siapa? Cicil Pak Haji. Oh, nyicil. Kemarin kan sempat hilang juga tuh habis resign kerja. Motor hilang. Enggak lama motor hilang Pak Haji. Motor saya gitu kan. Terus DP lagi. Bisa kamu cuci dulu nggak? Jangan, Nggak boleh. jangan. Nggak boleh gitu. Ada gitu. Kalau mau cuci ya boleh. Cuci aja deh daripada garuk-garuk ntar lah selakangannya. Cuci buat si cantik, cuci. Gimana? Yang kemarin sempat motor hilang ya Pak Haji ya. Tuh Pertanyaannya apa coba? ya Gue cerita dulu pertanyaan apa, ada yang apa? pengen sih Pak Haji saya Yang kiri. pengen aja usaha saya ketemu Pak Haji Hah? Dapat kerjaan yang gajinya gede. iya yang lebih baik dari Keren. Bos, sekarang gimana lo mau gajinya gede? Gimana lo mau duitnya banyak? Gimana lo mau punya rumah 1000 meter? Gimana lo mau punya rumah nyaman? Allahnya aja di otaknya si bos berdua nih suami istri cuman 1%. Cuman 1%. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini kurang tua banget, tua. Ini tuker aja nih. Ini cari yang lebih tua lagi. Besar ya Pak Haji. Iya. Lu tuh otaknya Allahnya tuh 99% bos, Allahnya. Dunianya 1%. Lu kan enggak. Dunianya 99%, Allahnya cuma. Dan kesan lo hidupnya susah. Jangan dong bos. Istri udah ada, anak udah ada. Ngapain lu cari-cari? Udah cari aja Allah bos. Gimana caranya? Bangun tidur, nomor 1 yang dicari Allah. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, istri, anak dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dan saya bisa punya penghasilan 10 miliar sebulan. Lu kan enggak, bangun tidur yang dicari HP. Mana nih HP? HP yang dicari, udah gitu dibuka lagi HP-nya, diliatin isi HP-nya. Nah kalau isi HP-nya tagihan debt collector, tagihan cicilan gimana? Tahu Jadi, aja sih. hah? Tahu aja. Kan gue keker lu memeknya berdua sama kontol laki lu tuh. Kembang kempis. Nggak boleh. Soalnya kalau lo lihat nih HP isinya tagihan, jatuh tempo, nanti otak lo langsung negatif dan sepanjang hari itu negatif. Besok lagi negatif lagi. Bu ini dilempar gitu loh, jauh-jauh dari tempat tidur. Taruh aja di atas lemari, lo tidur. Ntar bangun tidur jadi lo gak usah nyari HP. Gue juga begitu bos, gak pernah HP gue taruh. Ntar dibuka sama bini gue, gak apa-apa. Bini gue buka-buka, lihat gak apa-apa, no problem. Orang gue juga gak ada apa-apa. Tidur. Lo bisa punya mobil Robicon kayak gue tuh sekarang naik apa? Toyota Alphard. Lo ntar punya Alphard. Kan gurunya punya Alphard. Masa kalau gurunya punya Alphard, lo gak punya? Tapi lo praktekin dulu dong apa yang gue praktekin. Niru. Begitu bos. Mana? Yang ini. Ini bagus, Ya. ini bagus, ini bagus. Oh iya. Ini bagus. Ini bagus banget nih. Ini bagus banget. Ini buat disimpan aja. Yang Nih bawa 4-4-nya aja. Ya. Wes 4-4-nya gue bawa. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Yo. Ya. Mana ada bos pengobatan dikasih centong gratis. Di mana-mana juga pengobatan centong beli. Di mana-mana pengobatan herbal beli. Ya kan? Tidak gratis lah. Makanya udah pengen banget kesini. Hah? Gitu Pak Udah Haji. pengen banget kesini Iya dari dari. kemarin-kemarin. Pengen banget. Maksudnya pengen banget gimana? Iya, pengen ini sama Pak Haji. Pengen Wah. untuk apalagi kan sekarang semenjak resign kerja mulai ini Pak Haji utang mulai
ada mulai numpuk lagi Ada banyak. banyak Pak Haji gitu. Bos, lo kalau utang berdua, emang lo tiap malam, udah setahun gue ijabin lo tiap malam, utangnya banyak. Utangnya banyak, kata Allah yang mana? Itu tuh yang lakinya mukanya kayak kerucut, lu. Soalnya kalau lo nggak susah bos, lo nggak susah, nggak bakal lo kemari. Kalau lo nggak kelilit utang, nggak bakal kemari. Kalau hidup lo nggak susah, nggak bakal kemari, nggak bakal deh. Misalkan lo tabungannya di atas 100 juta aja, sampai kiamat nggak bakal lo kemari. Kok gitu Ji? Ya karena lo nunggu kepentok dulu, kepentok. Nah lo ijabin dia malam. Kalau ibu tadi kan gue lihat saldonya di atas 300 jutaan, 400. Makanya gue bilang saldo lo harus 1 M. Kok 1 M Ji? Ya karena rekening lo ratusan juta gue lihat. Gue pasti tahu. Oke, kan alat kelamin lo mangap. Kalau lo alat kelamin kembang kempis. Coba bos nomor 1, Allahnya dulu diprioritasin. Lo tuh Allahnya gak diprioritasin. Sholat harus tepat waktu, ba'diyah qobliyah harus dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Lo kan sholatnya nggak tepat waktu. Tepat waktu bos. Nanti kalau duit lo udah banyak, baru lo nggak sholat nggak apa-apa. Nanti kan kepentok ketemu gue lagi. Alhamdulillah, ketemu lagi. Balik lagi ya? Ya iyalah. Sholatnya harus tepat waktu. Sebelum azan lo udah duduk di masjid, mbaknya sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. Kalau anaknya rewel, gendong, duduk sini ya sayang, teman mama bentar ya, nanti mama beliin es krim. Temenin mama ya, nanti mama ke Indomaret ya. Mama pakai sajadah dulu ya, nurutin Pak Haji dulu. Pakai mukena di sajadah. Lo di masjid sebelum azan, ba'diyah qobliyahnya dikerjain. 2 sebelum subuh dikerjain. Sebelum azan lu udah di masjid. Kalau subuh ya sebelum azan lu di masjid. Nanti pengurus masjid pada masuk UGD Ji. Ya nggak apa-apa. Kalau setuju sih bos, lo tinggal ngerubah aja ke Allahnya 99%, ke dunianya 1%. Kalau lu enggak, gue lihat dunianya dominan, Allahnya sedikit. Jadi wajar kalau gue tanya Allah, kasih dia sukses apa? Enggak lah. Dia kalau gue panggil gak pernah denger. Gimana manggilnya Allah? Hayyal sholat, hayyal sholat. Lu gak datang. Sini aku kasih kebahagiaan, sini kata Allah. Lu malah cuek aja. Ngejar setoran. Jadi lo nggak butuh multi level marketing, nggak butuh seminar ini, seminar itu, nggak perlu bos. Buat apa? Allahnya aja dulu diprioritasin. Kalau Allah udah lo prioritasin, nanti Allah akan prioritasin lo berdua. Begitu. Tapi kalau gue bilang Allah prioritasin, kenapa? Gue juga nggak diprioritasin. Oh ya gitu. Jadi paksain sebelum azan lo harus udah di masjid. Apa kata orang, no problem. Gue juga orang pada ngomong tuh apaan sih Pak Haji, ilmu RDA ya apaan sih, no problem bos. Yang penting gue naik Robicon bos. Ya pada orang naik Grab kan lo. Sorry bos, gue naik Robicon. Ya iyalah, kalau gue nggak naik Robicon nanti di mall gimana? Naik Pajero, udah banyak Pajero di mana-mana. Fortuner udah banyak di mana-mana, Fortuner nggak level lah. Robicon lah, Jeep Amerika dong. Nah, gue mau lo begitu. Gue nggak nyuruh lo harus ini, harus itu, enggak. Allah diprioritasin. Nanti lo, karena bakal kaya lo udah ada, bakal kaya ada. Baikal rumah tangga langgeng ada. Karena kalau lu ekonominya habis terpuruk, utang gak lunas, ngerinya lu berantem, cekcok. Nah kalau cekcok yang jadi korban anak.
Ngerinya kalau lo nanti cekcok, lo curhat sama orang, masuk lo dijerumusin orang, dibawalah ke orang pinter ini, dibawa orang pinter ini, makin terjerumus ke bawah. Nanti lo ngeri, murtad ngerinya. Kok murtad? Ya iyalah, namanya yang dicari duit kan yang penting. Cekcok mulu, cekcok, kan jadi anak yang jadi korban. Itu ada lagi? Bos, nggak apa-apa nanya. Ya sebenarnya sama aja sih, saya juga keinginan saya sama suami kan sama ya, pasti pengen dia dapat kerjaan yang lebih baik, terus gaji dah, pokoknya dapat gaji yang gede gitu kan, biar bisa memenuhi kebutuhan anak-anak juga kan. Anak saya 3, Pak Haji, 1 udah SMK, kayak sekarang aja kan banyak kebutuhan ya. Lo nikah udah berapa tahun sama dia? Udah 15 tahun. 15 tahun. Dapat anak? 3. Anak yang pertama kan udah SMK, kayak sekarang aja kan harus ya beli laptop, harus. Sementara kita aja kan mikirin kayak ya utang Bos, lagi. gue kasih saran, mau gak? Gue kasih saran. Ya. Lo kan punya orang tua. Iya dulu. Iya. Lo punya orang tua. Banyak punya orang tua. Dan masih Pernah gak orang tua lo berantem di depan lo? Hampir nggak ada. Kalaupun berantem hal-hal kecil. Pernah gak orang tua lo berantem sampai puncaknya? Enggak kan? Kenapa? Karena orang tua lo makannya sama makanin anaknya pakai centongnya centong kayu. Gue baru ngeh. Kalau lo kan enggak, centongnya pakai centong kayu aja. Lo boleh masaknya pakai microwave. Nyentong ini jangan pakai centong plastik, pakai centongnya centong kayu. Mulai besok lo centong buat makan nasi anak lo. Nanti dia ada rezekinya, ntar ada rezekinya. Zaman dulu bos, orang tua gua, nenek gue, itu dia nggak ngontrak bos, bahkan nggak nyicil rumah, rumahnya luas, termasuk emak gue juga begitu. Nah, gue praktekin sekarang. Gue juga nggak punya rumah zaman dulu. Gue baru punya rumah kemarin, 1000 meter, baru punya rumah bisa muat mobil 19 baru kemarin. Dulu nggak punya rumah, asli nggak ada. Gue ganti nyentong nasinya pakai centong kayu. Lo lihat di kampung-kampung bos, hampir 100% itu centongnya centong kayu. Itu lo lihat rumah tangganya bos, punya tanah, punya halaman luas. Tapi lo lihat yang rumahnya tipe 21 sekarang, yang pada nyicil 15 tahun, 20 tahun, lo cek, nggak ada yang makan pakai centong kayu. Semua plastik. Iya, hampir gue lihat motor nyicil, centongnya plastik. Gue survei tadi, rumahnya nyicil, centongnya kayu. Istrinya selingkuh, centongnya kayu. Suaminya selingkuh, centongnya kayu. Aduh, mas, utang di bank BPR hampir semua kredit centongnya plastik. Coba lo pakai centong kayu bos, tahap awal. Boleh lo masak pakai listrik, nanti nyidukinya pakai centong kayu. Nanti kalau anak nanya, mah kok sekarang centongnya ganti? Iya sayang, biar pulen. Lo jangan ceritain yang gue cerita begini, anak sekarang nggak nyambung bos. Tahayul mama, tahayul. Tahayul dari mana? Lo kamu lihat nenek kamu makan pakai centong kayu, mama kamu mobil, kalaupun punya motor, kalau punya sawah nggak kredit. Tapi kenapa ke mama sawahnya suratnya di sekolahin? Jangankan suratnya, rumah, tanah, motor aja nyicil. Coba lo praktekin dulu lah bos. Allah ini 100%. Makan lo ke centong kayu. Bisa? Ada lagi? Ini bisa nggak orang tua saya? Dia kan tadinya jualan warung nasi ibu, terus sekarang udah ada 2 bulan ini jualannya juga berhenti terus Pak Haji, berhenti. Coba pakai centong kayu aja diganti yang tadi gue saranin ke lo. Jualan nasi, centongnya centong kayu, centong yang udah tua. Oh, iya. Coba centong gue tua tuh 100 tahun ke atas. Umurnya mama lu tuan centong kali. Nah dagangnya pakai centong kayu sambil lo ngomong. Nanti dagangnya rame, ntar yang makan pada balik lagi.
Gitu. Ganti centongnya, disimpannya plastik. Ada lagi? Terus sama ini Pak Haji, adek pengen kerja tapi susah dapet kerjanya sampai sekarang. Diselakangin dong mama lo, kan ada ilmu di RDAI. Oh, Disuwuk bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sunda dicamahin, diselangkangin gitu. diselakangin. Mak lo gak pakai celana dalam, taruh di mukanya adek lo, kerja, kerja, kerja. Begitu gue juga mama gue begitu. Diselakangin mak gue gak pakai celana. Punya Robicon, nggak beli punya gue Robicon. Dikasih sama pasutan, kalau dulu lumayan bos 1,7 M, sekarang Robicon. Gue juga bilang mama gue, yang gue pengen punya Mercy dong, E250 baru. Iya dong, kalau beli 1,3. Punya sedan Mercy. Gue pengen punya Alphard 2 hitam putih, hitam genap, putih ganjil. Kan gue pakai ganjil kan tadi tanggal ganjil. Punya. Diselakangin mbak, namanya disuwuk. Ada lagi? Itu berapa kali kayak Sampai dia kerja, udah langsung alat kelamin emak lo digadein. Ada lagi? Jadi gimana nih Pak Haji? Aduh, Kan lo belum sholat ke masjid, udah sholat ke masjid belum? Gua kepal lo. Iya Pak. Anak 3 sholatnya nggak ke masjid dulu. Nanti kalau udah utangnya lunas, udah ngapain ke masjid lagi? Pegelino tahu di rumah aja. Tahu lo kan kayak utang lagi, kan ketemu gua lagi. Boy. Ke masjid dulu bos. Subuh. Paling nanti pengurus masjid masuk UGD semua lihat lo. Ini siapa ini? kaget udah Pak. Tetangga baru, ah? Haji tahu Pak. Kaget ya. Hah? Tahu banget. Tahu banget. Kan gue kayak kenal laki-laki lu tadi, mantul, atahiyat tuh. Lu kalau sholat subuh di masjid pasti pengurus pada bingung. Siapa ini orang baru? Padahal orang lama, dibilang orang baru. Tumben. Tapi sebelum ajan ya, kalau udah ajan batal bos. Sebelum ajan, lo duduk di masjid. Terus 2 rakaat sebelum subuh. Terus sholat subuh. Terus lo udah sampai di rumah, gak boleh tidur sampai matahari terbit. Begini bos, tajir melintir. Kan dia ini Pak Haji kan kalau ojek online pulangnya malam jadi ngantuk, bilang ngantuk. Ya lo ngikutin ojek online apa ngikutin gue suhunya punya mobil Robicon? Lo cek dulu, kalau lo ngikut ojek online, gue ngikut. Gue nggak ngelarang lo, tapi lo kalau ngikutin gue punya mobil Robicon, lo kayak gue punya mobil Robicon. Sekarang lo lihat ikutin ojek online, ada perubahan nggak? Enggak, ya udah. Ya boleh ojek online nggak dilarang, tapi ya kalau bisa jam 10 udah pulang tidur. Nanti lo jam sebelum ember kokok udah bangun, udah mandi, baru berangkat ke masjid. Tinggal dianya aja mau apa enggak. Kalau mau begini terus nggak apa-apa. Tapi kalau lo nggak nurutin gue, kan besok umur nambah. Emang lo kuat bakal jadi tukang ojek? Kan pegelinu. Lo udah harus punya supir bos. Gue aja punya supir, masa muridnya nggak punya supir. Ada lagi? Bapak saya sekarang kan lagi udah nggak kerja juga, dia udah tua juga sih. Terus punya utang juga, lagi ditagih sama orang teh yang ini. Ya meraktekin dulu dong. Udah ke masjid belum bapak lo? Kan gue nggak tahu. Orang bapak lo nggak hadir. Iya. Kalau hadir kan gue lihat. Tadinya Jeleknya udah- di mana, belangsaknya di mana, ngacengnya di mana. Oh, sama ya, berarti sama suami saya kayak gitu. Iyalah sama. Ada lagi? Udah sih. Udah Eh sih. praktek ya. Subuh di masjid. Bikin tuh pengurusnya masuk UGD ya. Oke, makasih ya. Sama-sama. Bos, sampai ketemu lagi ya. Saya humor ya. Lo masukin grup dulu. Iya Pak Haji. Masuk grup dulu. Minta Kang Nur masuk grup. Kang Nur masuk grup. Oh iya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Minta cetaknya Pak Haji. ambil. Oh ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, masuk, duduk. wabarakatuh. Yuk, duduk. Ayo, duduk. Tuh bagus-bagus. Ya, pertanyaannya apa bos? Yang ini. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pegang ini dong. Oh iya. Pegang. Bismillah. Nyender. Bos, di situ bos. Sini. Pertanyaannya apa? Nih, Ali. Ya. Baji Pertanyaannya apa? dari Paru.
Pertanyaannya, yang kemarin saya kesini cerita sama ibu sama ini jemaah kan tertunda tuh 38 udah berangkat separuh 19. Jadi si yang Pak Haji bilang si bangsat itu masih belum kembali duit jamaah, masih nahan gitu. Jadi uang yang harusnya dikembali 395 juta cuma boleh kembali 148 gitu, masih nahan gitu. Jadi kita jamaah belum bisa berangkat juga tuh Pak Haji gitu. Ini pertanyaan apa? Pertanyaannya besok ngadepin nih biar tuh orang kendor tuh gimana tuh? Bos, lu sampai kapanpun tuh orang si bangsat nggak bakal ngasih duit lu. Karena otak lu tuh cuma satu, ngarepin sama si bangsat duitnya. Jangan. Gue juga nggak bakal bos ngarepin dari tamu gue yang gue ajarin, nggak bisa. Kayak tadi nih, si bos nih ojek online sama ibu ini. Enggak, gue nggak ngarepin dari dia, nggak ngarepin. Lo mesti ke masjid ya, lo ke masjid ya, lo ke masjid, lo ke masjid ya, ke masjid. Tadi tamu saya jam berapa ya tadi? Jam 11 ya. Ji, acara Maulid Nabi kapan Ji? Besok hari Jumat. Katanya ada terakhir lu bikin lagi. Iya, Rebo besok. Gue transfer ke lu Ji, cash tunai 450 juta. Buat apaan? Ya buat lu lah. Seneng-seneng lu lah. Lu kan udah susah payah Maulid Nabi. 450 juta banyak bos. Setengah 50 juta lagi, setengah miliar. Udahlah pas setengah buat lu. Jadi gue besok hari Senin atau Selasa kan acaranya Rebo. Cash tunai orang ngasih 450. Kalau lu kan enggak, ngarepin dari si bangsat aja balikin duit. Enggak bakal bos balikin. Udah diemin aja, lupain, nanti lu dapat dari Allah, wasilannya dari mana aja. Cash tunai bisa 10 miliar. Ngapain duit kecil bos? Gue nggak pernah ngapain. Kayak tadi nih ngajarin nih yang si bos kerjanya ojek online, nggak ada duitnya, buat apa? Gua ajarin aja sampai dia sukses. Harus lo bisa. Masa besok subuh ya? Paksa besok subuh. Gue mah nggak ngarepin lu, pokoknya lo subuh ya. Kok gitu sih Ji? Iya, karena gue besok Senin atau Selasa kan udah bakal masuk duit 450 juta tunai. Saudara bukan, teman bukan. Nah makanya lu coba jangan ngarepin dari si bangsa. Ada lagi? Terus yayasan bu, yayasan Pak Haji. Maksudnya gimana yayasan? Ya kan dulu Pak Haji ingat kan yang saya minta ijazah sama Pak Haji itu. Ya sekarang programnya seminggu sekali jalannya. Cuman kadang-kadang suka libur juga. Terus gimana? Maksudnya gimana? Jalannya gimana? Ya tahajud. Bos, lu duduk situ. Tahajud malam minggu seminggu sekali sama anak-anak. Sama di sini ijab apa semuanya kan waktu itu saya minta ijazah sama Pak Haji. Udah jalanin gitu kan. Ya, cuman biar mantep lagi, biar ini lagi gimana dari Pak Haji ininya. Biar apa donatur. Anak yatim. Yatim ya. Iya, terus yatim kita ajak tahajud sama seperti sini. Oh, di sini. Konsepnya sama gitu. Oh iya, di mana ngerjainnya? Di Sawangan. Oh ya udah jalan belum? Udah jalan. Oh ya udah, kendalanya apa? Kendalanya karena kurang istiqomah, terus donatur juga masih belum terlalu banyak gitu. Ya udah lo berapa orang? Sekitar sekarang yang ada 25 orang, 30. Ya janganlah 5 orang dulu aja, lo ada duitnya enggak? Kalau duitnya lo berani. Kayak gue nih, tiap hari nih gue bikin, tiap malam nih 100 anak yatim. Tiap hari Jumat gue nyantunin 1000 yatim, besok 1500 yatim. Karena kita kuat bos. Kalau lo nggak kuat jangan, 5 dulu aja. So duit lo ada berapa tuh? Oh satu anak mau lo kasih berapa? Kalau mau tahajud lo kasih berapa? Yang kurung 100, yang biasa 50. Ya udah lo mampunya berapa? 200 ya, 2 orang dulu. Jangan maksain langsung 20. Emang megang 2 juta? Enggak megang. 5 dulu aja. Ntar dulu ya. Ntar doain saya duitnya ada ya. Udah gitu istiqomah. Ngapain bos banyak-banyak? Emang langsung bro? Coba dulu. Bos, gue maksa namanya Bu Yayu. Bu, tiap hari ya anak yatim ngaji di rumah ibu ya selama 200 hari ya. Berapa orang? 9 orang. Paksain. Oke. Bu, tiap hari ya 100 anak yatim ya. Ji, bisa gak kalau ngajinya di kandang embe, jangan di kantor gue biar nggak dicurigain gue. Oke, 100 yatim ya, tiap hari ya di sini. Oke.
50 anak ya tiap hari di sini ya. 30 anak ya tiap hari di sini. Begitu. Ada lagi namanya Mega. Mega, tiap malam Jumat ya 11 anak ya tahajud di tempat lo ya. Oke. Terus ada lagi tuh pemain film. Siapa namanya tuh? Billy. Judul sinetronnya apa? Cinta apa? Tuh yang lagi ngetop tuh kemarin dapat piala tuh. Apa namanya tuh? Sinetron apa namanya? Cinta adalah cinta. Cinta adalah cinta. Itu yang film tuh. Kan dapat piala citra semuanya tuh. Tiap malam Jumat tuh tahajud. Gitu. Kalau Billy kan ngolek-ngolek duitnya artis, duitnya itu dikolek-kolek. Gitu. Lalu gitu. Dari Satu lagi Pak Ji. Ya istri yang baru ikut. Ya kan dengan kejadian ada sebagian jemaah yang belum berangkat di 19 suka sering drop, nangis, kemudian Bos, lo lagi bini lo diajakin usaha sih. Gue gak pernah ngajakin bini gue usaha, bos. Stres, bos. Kayak gue di ternak kuda, sapi, kambing. Gak ada istri gue ngelibatin, gak. Pokoknya tiap bulan gue kasih bini gue 2 miliar ya, tiap bulan. Cash tunai buat dia senang-senang 2 miliar. Begitu. Atau lo kasih bini lo tiap bulan berapa dulu? 20.000 dulu. Naik 200.000. Naik 2 juta. Naik 20 juta, naik 200 juta, naik 2 miliar, begitu. Ngapain bini dilibatin? Gak level, gue juga gak setuju. Kayak bini gue ikut, nih gue kepelin lo ikut ya. Nih. Di rumah goblok. Oh, seneng-seneng lo ke Singapura, jalan-jalan ke Eropa ya. Nih ikut-ikut gue. Ngapain bos ngikut-ngikut? Udah aja dia mah seneng-seneng aja. Duit bos, duit. Yang penting dia parfumnya Coco Chanel. Lamer kosmetiknya. Soalnya kalau bini lo ikut usaha, nanti kosmetiknya jadi lumer. Mikir. Lo jalan sama siapa, lo jalan sama siapa. Yang ada dia cemburuan. Udah gak usah. Bini lo cemburuan. Gitu. Udah. Suruh di rumah kasih duit seneng-seneng. Aku besok mau bikin supermarket ini, papa. Bikin sono lo. Aku besok pengen bikin pabrik kosmetik ini, papa. Bikin sono, bikin. Lo jangan ikut-ikutan gue ya. Jadinya lo berantem mulu lo bini lo. tapi dia mau Pak Ji. Ya jangan, dilarang lah. Lo mau duit apa mau usaha lo? Duit ya udah, jangan ikut usaha gue ya. Bikin brosur, bikin apa semuanya. Ya ngapain bos? Nggak ada. Nggak setuju Jadi gue. jangan di gini ya. Nggak ada, udah aja lo sendiri aja. Ngapain lo bini lo diikut-ikutin? Alhamdulillah. Makasih Pak Ji. Ada lagi? Cukup Pak Ji.